Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda sedang menyaksikan channel Serana Kompos Group bersama saya M. Saripudin Basri, SI Komikom, kameramen Emilia Sudi Mampir, dan manajer produksi Herlina Saripudin. Saat ini kami berada di kantor Ketua DPRD Ogan Ilir, Bapak Edwin Cahya Putra. Selamat sore Pak Edwin. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Seria. Sehat. Masih muda. Ya. Pokoknya baik kali muda. Kalau umurnya tidak lagi cak. Masih muda, masih anak si kok dua tuh masih gagal. Baru nak berkembang otak tuh. Pak Ketua, kepengen tahu, bukan aku, pemirsa pengen tahu apa baik tugas Pak Ketua yang sudah laksanakan selama 1 tahun lebih ini. Silakan Pak Ketua. Ya, jadi Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, dulu kami dilantik sebagai anggota itu 14 September 2024. Kemudian sah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir itu tepat di tanggal 14 Oktober 2024. Nah, jadi setelah berjalan, ya kalau ngomong ke tugas Ketua DPRD, ya itu sebenarnya sudah diatur di dalam tata tertib DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Yang sebenarnya tugas kalau di dalam DPRD Kabupaten Ogan Ilir itu dalam tertib itu ya tidak banyak. Seperti mewakili lembaga dalam membangun hubungan dengan lembaga-lembaga lain, terus memimpin rapat-rapat paripurna, rapat banggar, yang selanjutnya lebih mengakomodir dari kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh AKD, komisi ataupun badan-badan. Artinya sudah terprogram. Tapi jadi, program itu ada tujuan-tujuan, misalnya kunjungan kemana itu terprogram juga kan? Ya, itu program. Itu rangkaian dari program. Kunjungan-kunjungan itu yang perlu Pak Ketua ceritakan, ada hal-hal yang penting untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Nah, itu perlu. Jadi kegiatan salah satunya itu kunjungan kerja itu sebenarnya disusun dari rencana kerja DPR dulu. Rencana kerja DPR terus diimplementasikan, karena kunjungan kerja itu ada yang sifatnya kita melaksanakan konsultasi ke lembaga yang lebih tinggi, misalnya di provinsi ataupun di tingkat pusat. Kita kemudian itu berlatar belakang macam-macam, Pak. Karena memang kadang isu-isu yang ada di kabupaten bisa juga itu bersumber misalnya dari pengaduan masyarakat yang kita harus di sini kan DPR sebagai penengah sebenarnya. Ada pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Wajib ditindaklanjuti, wajib ditindaklanjuti, namun harus dipahami bahwa DPR ini bukan eksekutor, tapi sebagai jembatan, pelapor dan yang terlapor. Jadi nanti hasil akhirnya kita menyimpulkan, kemudian kita memberikan rekomendasi untuk eksekusi itu tetap ranahnya dari eksekutif. Mungkin ada kunjungan-kunjungan yang membuahkan hasil untuk dibawa ke Ogan Ilir, seperti mungkin hasil kunjungan itu ada ibarat buah, buah ini harus wajib dibawa ke Ogan Ilir, atau ibarat pembangunan ini harus ke Ogan Ilir. Mungkin ada seperti itu. Ya mungkin bisa, itu susah juga Pak ya kita berhasil atau tidak berhasil, karena memang DPR ini itu fungsinya ada 3, itu Bapemperda, pembuatan peraturan daerah, terus Perda,
penganggaran anggaran yang dilaksanakan Ya. itu bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, kemudian pengawasan. ya ya Pengawasan dari kebijakan-kebijakan Ya. baik itu dari Ya. kebijakan pemerintah pusat, ya provinsi ataupun kabupaten, itu pelaksanaannya itu ya wajib diawasi oleh DPR agar memang Ya. tujuannya itu tetap Itu tepat sasaran. tugas pokoknya ya. Tugas pokoknya. Jadi Ya. kalau di luar itu kemudian kita bertanya apakah DPR bisa membawa itu, ya mungkin kita bisa menyuarakan. Ya. DPR bisa menyuarakan. Maksud saya memberikan masukan kepada Nah, mungkin ada yang seperti itu. nitip-nitip dikit Ya. omongan ke pusat, tapi tetap Ya. pada akhirnya itu proses selanjutnya itu ada di tangan Pak Bupati. Ya, Maka dengan itu mungkin fungsi dari DPR itu penting ada oleh-oleh untuk rakyat Ogan Ilir disampaikan ke Pak Bupati. Soal tindak lanjut itu melihat keadaan. Ya, kondisi jadi ya keuangan intinya kita melaksanakan kunjungan, kita melaksanakan konsultasi, itu kita mencari perbandingan. Kalau kita kunjungan kerja itu di kabupaten-kabupaten lain, kita lihat situasinya seperti apa, implementasinya di sana seperti apa, pada saat implementasi persoalan-persoalan apa yang mereka hadapi, kemudian kita adopsi dan kita sesuaikan lagi dengan ada nggak itu Pak Ketua yang kita bangunan misalnya, bangunan di Jawa ini macam ini bagus, perlu kita kasih masukan ke Pemda Ogan Ilir. Pernah nggak seperti itu? Ya, pasti itu Pak, pasti itu. Salah satu contoh. Nah, jadi kunjungan kerja itu untuk menambah referensi dari anggota DPR. Kemudian tindak lanjutnya itu dibicarakan, didiskusikan kembali bersama pihak pemerintah melalui rapat dengar pendapat atau rapat mitra di komisi masing-masing. Soal tindak lanjut nanti, yang penting kita sudah DPR sudah memberikan oleh-oleh itu hasil pekerjaan. Kalau ditindaklanjuti alhamdulillah. Gitu kan? Mungkin seperti itu kan. Ya, bukan alhamdulillah sih sebenarnya. Kalau memang kita baik ya kita artinya setelah kita mendapatkan referensi ya kita tidak boleh juga mengecap diri kita bahwa kita yang paling benar. Tetap betul, itu harus kita diskusikan dengan masukan mitra tadi. Kita dengan mitra tadi ya hasil dari situ ya DPR pun berkewajiban untuk mengawasi, karena fungsi pengawasan tadi mengawasi ada yang seperti itu. Contohnya kalau ada seperti apa kira Pak Tok? Ya banyak sih Pak ya. Kalau kemarin kan kalau rutinitas kita kunjungan kerja itu misalnya Banggar, itu ada pembahasan KUA PPAS. Itu yang rutinitas itu. Rutinitas. Kita juga misalnya Kabupaten Ogan Ilir TKD kemarin kalau tidak salah itu berapa ya, 200 berapa miliar kena efisiensi. Itu juga yang didiskusikan dengan Bupati dengan situasi yang seperti itu. Kita tetap memberikan rekomendasi yang mana dipastikan itu memang berpihak kepada kepentingan rakyat, ya program-program itu tetap dijadikan prioritas. Kita kembali ke Ogan Ilir, masalah perda. Mungkin sudah ada perda yang digodok oleh DPR selama kepemimpinan Pak Ketua. Perda seperti apa? Perda itu banyak sih yang terakhir kemarin. Itu sebenarnya bukan dari DPR Pak, itu tetap usulan dari Pemda itu kalau tidak salah kemarin yang terakhir kawasan bebas rokok, perpustakaan, kearsipan sama hewan kaki empat tuh ya. Jadi untuk perda itu kebenaran ini baru-baru ini kita bahas di paripurna, itu perda terkait kawasan bebas rokok, perpustakaan, penyelenggaraan kearsipan, dan mengatur tentang hewan kaki empat. Itu gimana ketegasannya?
Ya itu Pak, itu sampai saat ini memang masih digodok kan, Ya. terkait perda itu. Eh, tapi kita juga harus ada toleransi. Toleransi. Ya, Ya. kita berharap kebijakan ini bisa menguntungkan semua pihak. Ya, ya. Tidak ada yang dirugikan. Walaupun ya pada kenyataannya Ya. mungkin akan ada pihak-pihak yang ada dirugikan, korban, ya. tapi Ya. tetap itu yang menjadi persoalan. Ya. Bagaimana caranya kita minimalisir dari kebijakan itu, karena kita tahu memang peliharaan hewan empat itu terkadang kita juga terkait dengan salah satu sumber perekonomian masyarakat. Jadi bagaimana caranya ya bisa persoalan teratasi, ya tidak ada yang dirugikan, sama-sama lemak. Memang kalau nak memenuhi itu ya mungkin tidak bisa, tapi itulah persoalan. Pak Ketua, kita sudah tahu yang itu sekarang bebas rokok. Bebas rokok ini menyangkut juga narkoba. Saya kira. Adakah kira-kira membuat batasan merokok itu untuk narkoba? Ya, kalau sebenarnya kalau bakso dulu Pak, zaman-zaman aku sekolah itu mungkin merokok itu pintu masuknya narkoba. Tapi alhamdulillah ini walaupun merokok dan narkoba. Tapi memang ya kalau cak perokok mungkin Pak, kalau cak aku ya agak cak mana dengan peraturan itu. Tapi tetap udara yang sehat itu kan menjadi hak dari setiap. Paling tidak DPR artinya perhatian. Ya, itu kan. Yang jelas kita mendukung penuh usulan dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk itu kan. Walaupun DPR juga banyak yang merokok, tapi memang kita mengakui bahwa udara yang sehat itu tadi adalah hak setiap manusia. Jadi ya, mau tidak mau kita kawasan bebas rokok itu seperti apa itu Pak Ketua? Nah ini yang lagi digodok Pak, mungkin enggak kayak misalnya cak di kantor DPR ini ya ada dibangun ruangan khusus misalnya untuk yang tak merokok, disitulah yang lain jangan. Mungkin artinya di setiap kantor pada gilirannya harus ada ruangan rokok. Ya kita jengok kaget lah Pak, karena ini masih proses. Selain dari itu mungkin ada hal-hal lain yang perlu Pak Ketua sampaikan. Coba silakan. Ya, yang jelas kami di DPR ini kami bukan tapi kami sedikit menjelaskan bahwa kadang harapan masyarakat ke DPR itu memang tinggi. Tapi DPR ini itu hanya bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, karena DPR bukan eksekutor, tapi tetap bukan lantas bukan jadi pembelaan DPR untuk tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi kadang kami terkendala di situ. Tapi ya memang seperti inilah aturan mainnya. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ini kami sudah punya kamar masing-masing. Kalau boleh tahu aspirasi seperti apa yang dituangkan DPR kepada untuk masyarakat? Ya sebenarnya banyak Pak. Kalau aspirasi itu banyak, dan di DPR ini kita ada kegiatan turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, itu namanya reses. Jadi setahun itu 3 kali. Jadi kita memang turun ke dapil masing-masing sesuai dengan daerah pemilihan waktu pemilihan kemarin kan. Nah, kalau yang aku alami ya beberapa itu aspirasi, contoh ya kualitas jalan yang memang harus segera diperbaiki. Kadang jembatan rubuh, jembatan yang memang harus diperbarui. Nah, sebenarnya itu aspirasi itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya mau ke sana, tapi Pak Ketua sudah buka itu. Tapi artinya kita juga Pak harus Ketua melihat itu yang kejadian-kejadian terakhir. Oh iya, bencana alam seperti bencana alam itu. Kan bukan di
bukan dirobohkan oleh masyarakat. Itu kan katakanlah bencana alam ya. Ya. Nah, itu ada desakan kepada pemerintah untuk segera dibangun. Iya. Tadi juga sudah disampaikan Pak, anggota DPR juga tadi kalau tidak salah dari fraksi apa ya, aku lupa tadi. Ya, itu juga sudah menyampaikan di paripurna, rapat paripurna ini adalah rapat yang tertinggi di DPR, dan itu tadi sudah menjadi atensi, dan saya kira pantauan dari medsos itu sudah ditindaklanjuti oleh Pak Bupati. Tapi kita dari kejadian itu kita juga harus belajar bahwa jembatan-jembatan yang lain pun itu perlu dilakukan pengawasan. Kalau memang nanti ditemukan untuk disegerakan diperbaiki, segera diperbaiki. Mungkin terakhir Pak Ketua, banyak yang apabila ini bermasalah biasanya Pemda sama DPR menjadi cercaan masyarakat, seperti jalan. Ada beberapa jalan yang kelihatannya masih belum juga diperbaiki. Sementara memang kalau masyarakat mengetahui bahwa sumber keuangan kita demikian, tidak perlu saya ceritakan. Ini tergantung dari keuangan daerah. Tapi solusinya apa menurut desakan DPR kepada pemerintah apa untuk supaya segera dibangun? Jadi memang persoalan jalan infrastruktur ini memang sering kita dengar Pak itu mungkin setiap kali kami melangkah keluhan itu ada dari masyarakat. Tapi memang langkah-langkah yang pasti kita bersama Pemkab kita klarifikasi dulu jalannya itu jalan apa. Pertama, apakah itu jalan negara, ataukah itu jalan provinsi, ataukah itu jalan kabupaten. Kemudian dengan fungsi DPR tadi kita cuma bisa meminta pemerintah kabupaten untuk segera menindaklanjuti. Tapi kita juga punya fungsi anggaran Pak. Jadi DPR pun tahu. DPR pun tahu. Mungkin atau tidak mungkin perbaikan itu segera bisa dilakukan atau tidak. Tetap kita lihat dari persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, kemudian kita kelompokkan menjadi berdasarkan urgensinya, yang mana yang paling mendesak dengan kemampuan keuangan daerah kita, baik itulah yang pusat maupun menjadi daerah prioritas. Nah, kalau untuk provinsi ya mungkin kita merekomendasikan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas PUPR untuk berkoordinasi dengan Pemprov. Tapi mungkin ada buah pikiran dari DPR juga untuk berbicara ke sana. Ada menitipkan pesan misalnya atau konsultasi langsung mengenai jalan-jalan provinsi. Mungkin langkah-langkah lain ya tetap bisa Pak dilakukan oleh DPR, berkoordinasi dengan kita juga, artinya berkomunikasi secara politik, karena DPR juga seperti kami di kabupaten itu juga kami punya DPR yang duduk di provinsi, kami pun bisa bersuara. Gitu. Yang jelas sesuai dengan koridornya masing-masing. Sudah 20 menit Pak Ketua, tidak terasa ngobrol ini. Mungkin sedikit Pak, aku pengen menambahkan. Silakan Pak. Karena ini tadi terkait dengan kemampuan keuangan daerah. Kita di Kabupaten Ogan Ilir ini Pak, bisa baik kita memaksakan untuk meningkatkan PAD, tapi kita harus mengkaji lagi Pak. Misalnya kita cak rumah-rumah makan, warung-warung makan yang seharusnya itu dikenakan pajak, tapi mungkin pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tidak memungut pajak. Itu kita maklumi, karena kadang kita rumah makan itu bisa mempekerjakan orang aja, kita sudah kita sudah bersyukur. Artinya DPR sudah ke sana itu sudah menjadi pembicaraan di Dinas Pajak. Nah, itu maksud saya, artinya DPR perhatian juga tentang
Artinya sektor ya pemasukan, pendapatan ya, ini pendapatan memang dari pajak. jadi perhatian, tapi tetap juga kita Ya. sesuaikan dengan Ya, kondisi di Kabupaten Ogan Ilir. Misalnya Pak, Ya. bisa be mungkin di kantor ini Ya. dipakai ke mesin parkir, Ya, ya, ya. terus kayak yang datang berurusan tapi baliknya harus Ya. bayar parkir. Ya. Nah itu kan Ya. jadi pertimbangan kita juga, kita sesuaikan lagi dengan kondisi Kabupaten Ogan Ilir. Yo sudah berurusan, perlu BBM untuk transportasi, Ya, ya, ya. perlu biaya, ada lagi nak kita tambahi dengan biaya parkir. Jadi ya kita tidak boleh serta merta juga. Yang paling banyak mendapat laporan dari masyarakat ke DPR sektor apa, Pak? Ketenaga kerjaan, Pak. Tenaga kerjaan. Artinya masih tinggi. Ya masih tinggi ya, di luar infrastruktur, Pak. Ya, ya. Ya, ada upaya DPR untuk mengatasi hal itu. Yang jelas itu tadi, Pak, karena kita posisi kita di tengah, kita bukan eksekusi, Ya, ya. tapi kita bisa memberikan rekomendasi karena kita punya fungsi pengawasan. Ya. Mungkin langkah-langkah konkretnya ya kita panggil pelapor, kemudian kita minta barang-barang bukti, terus kita juga misalnya pihak terlapor atau perusahaan, kita juga minta klarifikasi. Kemudian dari klarifikasi dari pelapor dan pihak yang terlapor, ya kita ambilkan kesimpulan, kemudian kita memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh ya yang bersangkutan lah. Artinya dinas sekecil apapun informasi dari masyarakat itu kita tampung dan disalurkan. Wajib, Pak, wajib. Ya. Wajib diperjuangkan. Ya, ya. Masih ada lagi yang perlu Pak Ketua sampaikan? Silahkan. Ya, cukup lah, Pak. Minta doanya. Ya. Baru setahun, masih panjang. Ya. Masih 4 tahun lebih deh. 4 tahun, ya. Masih ya kurang lebih. Ya. 3,5 tahun lagi. 3 tahun setengah. Ya. Belum setengah jalan. Minta doanya. Ini 1 tahun lebih. Artinya sudah ada banyak masukan kita kepada pemerintah dan sekaligus pengawasan sudah dilaksanakan. Ya, aku kira itu bisa dijingok, Pak, dari keaktifan anggota DPR pada saat melaksanakan paripurna. Ya, ya. Itu selalu dan sebenarnya menjadi agenda rutin juga di DPR Kabupaten Ogan Ilir ini, melaksanakan rapat dengar pendapat dan rapat mitra dengan dinas-dinas terkait masing-masing. Pengawasan seperti apa yang kita laksanakan kepada pemerintah? Ya, itu tadi, Pak. Kalau kita mendengar ada keluhan-keluhan masyarakat, kemudian kita dari komisi masing-masing itu mengajukan permohonan ke pimpinan dalam bentuk nota dinas untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut dan memanggil itu. Kemudian kami pimpinan itu mengeluarkan undangan ke dinas-dinas terkait untuk diselenggarakannya rapat dengar pendapat. Itu menjadi rutinitas, Pak, di DPRD Ogan Ilir. Terima kasih, Pak Ketua. Sudah 25 menit kita ngobrol di sini, dalam waktu yang singkat sudah banyak data yang kita dapat. Mungkin masih ada lagi, Bapak perlu memberikan informasi kepada masyarakat, silakan. Cukup, Pak. Cukup. Pemirsa, 25 menit kami ngobrol tidak terasa. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, sama-sama, Pak.